Perkenalkan, nama saya Katarina Sodipawesarem dengan NIM 2022-011048 dari Universitas Pembangunan Jaya akan menjelaskan mengenai liabilitas jangka pendek dan penggajian. Materi saya adalah pengertian liabilitas jangka pendek, rasio lancar, dan jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada hutang jangka pendek atau hutang lancar adalah hutang perusahaan yang harus dibayar dalam tempo 1 tahun. Namun bisa juga temponya kurang dari 1 tahun, tergantung bagaimana siklus operasional perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, hutang lancar adalah hutang yang pelunasannya menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menciptakan hutang lancar baru. Karena pembayaran atau pelunasan hutang lancar biasanya menggunakan aktiva lancar. Dalam akuntansi terdapat istilahnya rasio lancar atau current ratio. Apa itu rasio lancar? Rasio lancar adalah perbandingan ukuran atau hutang lancar dengan aktiva lancar yang digunakan para kreditur atau pemberi pinjaman untuk menilai apakah pihak yang akan diberi pinjaman memiliki kemampuan untuk melunasi hutang lancar atau tidak. Selanjutnya ada jenis-jenis liabilitas jangka pendek dan pengertiannya. Yang pertama ada hutang usaha. Hutang usaha atau account payable atau hutang dagang atau trade account payable merupakan saldo terhutang pada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka atau secara kredit. Hutang usaha muncul karena adanya kesenjangan waktu antara penerimaan jasa atau akuisisi hak aktiva dalam pembayaran atasnya. Periode pelunasan kredit ini biasanya ditemukan dalam persyaratan penjualan, misalnya 21/11, N/30 atau 1/10 EOM dan biasanya 30 hingga 60 hari. Selanjutnya ada wesel bayar atau not payable adalah janji tertulis untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel dapat diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada tanggal jatuh tempo pembayarannya. Selain itu, wesel juga dapat diklasifikasikan sebagai wesel dengan bunga atau wesel tanpa bunga. Contohnya itu, Landscape CO menandatangani sebuah wesel 4 bulan senilai $100 juta dengan bunga 6%. Akhir jurnal untuk pencatatan penerimaan kas ini adalah pada tanggal 1 Maret, kas pada wesel bayar sebesar $100 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya atau AJP untuk Juni tanggal 30, beban bunga pada hutang bunga sebesar 2 juta. Selanjutnya ada jatuh tempo berjalannya hutang jangka panjang. Perusahaan tidak mencatat hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo saat ini sebagai kewajiban lancar jika terjadi pertama, ditarik atau dilunasi dengan aktiva yang terakumulasi untuk tujuan tersebut secara layak tidak ditunjukkan sebagai aktiva lancar. Yang kedua, didanai kembali atau dilunasi dari hasil penerbitan hutang baru. Yang ketiga, dikonversi menjadi modal saham. Yang keempat itu ada kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali. Kewajiban jangka pendek atau short-term obligation adalah hutang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal neraca perusahaan atau dalam siklus operasional perusahaan mana yang lebih lama. Selanjutnya ada hutang dividen. Hutang dividen tunai atau cash dividend payable adalah jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otoritas dewan direksi. Pada tanggal pengumuman, perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otoritas dewan direksi. Pada tanggal pengumuman, perusahaan mengasumsi kewajiban yang menempatkan pemegang saham dalam posisi kreditor atas sejumlah dividen yang diumumkan. Karena dividen tunai selalu dibayar dalam 1 tahun setelah pengumuman, maka hal itu dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya itu kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Jumlah yang terhutang kepada karyawan untuk gaji dan upah pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai karyawan lancar, kewajiban lancar. Yang pertama,
Pemotongan gaji jenis paling umum dari pemotongan gaji adalah pajak premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat kerja. Jika jumlah yang dipotong belum diserahkan kepada pihak yang berwenang pada akhir periode akuntansi, maka jumlah itu harus diakui sebagai kewajiban lancar. Yang kedua, absensi yang dikompensasi dalam absensi dan pekerjaan seperti cuti, sakit, dan hari libur. Suatu kewajiban harus diakrualkan untuk biaya kompensasi atas absensi di masa depan jika semua kondisi berikut dipenuhi. Sekian dari saya, terima kasih.